Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara kita mengoperasikan sebuah aplikasi yang bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, misalnya membantu kita dalam pembelajaran, ya. Nama aplikasinya adalah ChatGPT. Nah, ChatGPT ini kita bisa akses melalui Google atau kita juga bisa mendownload aplikasinya di HP Android kita. ChatGPT ini merupakan program chatbot IA yang berbasis language model yang terlatih dan mempunyai kemampuan untuk menanggapi berbagai pertanyaan atau perintah dari penggunanya secara natural dan relevan, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin tahu bagaimana cara mengoperasikannya, kita bisa dengan mudah, ya, melalui Google ini misalnya, ya. Kita akan cari ChatGPT di sini. Nah, kita pilih salah satunya. Kemudian kita mulai, ya. Nah, di sini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. ChatGPT bisa membantu menyelesaikan tugas atau pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apalagi kita sebagai seorang guru, kita dapat dengan mudah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bidang studi yang kita ampu. Kita bisa memasukkan perintah melalui ketikan teks, ya, dengan panjang maksimum 500 kata menggunakan bahasa yang formal. Misalnya di sini saya mau menanyakan mengenai materi pelajaran kimia, yaitu tentang sistem periodik. Nah, dia akan dengan cepat menjawab apa itu sistem periodik. Sistem periodik adalah tabel yang mengatur semua unsur. Di dalam tabelnya terdapat informasi periode, golongan, dan blok. Nah, jenis unsur-unsurnya juga sudah dijelaskan, ya. Kemudian ada yang berkaitan dengan keelektronegatifan, jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan lain-lain. Nah, di sini misalnya kita mau tanya, ya, di dalam sistem periodik unsur itu unsurnya apa saja, ya, unsur-unsur misalnya. Dalam sistem periodik. Nah, dia menjelaskan banyak sekali unsur yang ada di dalam sistem periodik. Ada kelompok utama, golongan alkali tanah, boron, karbon, ya. Nah, ini dia bisa dengan cepat menjelaskan perintah yang kita masukkan. Dengan unsur-unsurnya juga, ya. Nah, banyak sekali. Nah, kemudian misalnya kita mau tanya juga, misalnya, ya, bentuk tabel. Bisa tidak dia memperlihatkan mungkin tabel, ya, sistem periodik, bentuk tabelnya seperti apa. Dia menjelaskan ada periode, ada golongan, ada blok. Nah, ini visual gambarnya.
Nah, untuk visual gambarnya memang belum ini ya, tidak seperti yang kita pakai biasanya. Ini belum sempurna lagi. Nah, ini mungkin salah satu kekurangannya dari ChatGPT. Ya, tabelnya masih belum pas letaknya. Kemudian misalnya kita juga mau minta bantu ChatGPT membuatkan soal ya. Bantu buatkan soal tentang sistem periodik. Nah, dia membuatkan soal, bentuknya pilihan ganda, ya, pilihan ganda, kemudian ada bentuk esai juga, ada soal penalaran yang lebih tinggi, dia juga buatkan. Nah, ini bagus sekali ya, kita bisa berikan kepada siswa untuk soal-soal yang hot ya, penalaran tingkat mengidentifikasi. Nah, di sini belum ada jawaban, coba kita minta jawab ya. Bantu jawab soal di atas. Coba. Apakah dia langsung menjawab? Nah, ternyata dia juga bantu dalam menjawab ya. Nah, ini dia. Sudah dijawab lengkap oleh ChatGPT. Demikian untuk ChatGPT, penggunaannya sangat mudah dan sangat membantu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai aplikasi Gemini IE yang hampir sama dengan ChatGPT ya. Gemini IE ini juga suatu mesin pembelajaran juga ya, untuk membantu kita bertukar pikiran atau membuat rencana pembelajaran ya, atau membuat LKPD ya. Kita bisa mengakses secara gratis Gemini IE melalui Google dan bisa juga melalui Play Store menggunakan HP Android. Pertama kita bisa ketikkan Gemini dulu di Google, kemudian akan muncul seperti ini ya. Baru kita bisa masukkan perintah di sini. Misalnya kita mau membuat modul ajar kimia kelas 10 tentang struktur atom ya. Kita akan lihat. Nah, hanya sebentar saja lalu sudah terjawab oleh Gemini ya. Nah, sudah lengkap sekali. Kita tinggal modifikasi, kita tinggal tambahkan sampai dengan referensi. Nah, Gemini IE ini dia juga memberikan respon yang mirip seperti manusia ya, terhadap perintah teks atau gambar atau audio yang kita bisa masukkan di dalam perintah. Misalnya kita mau minta lagi lebih jelas ya, misalnya kita mau minta buatkan lembar kerja peserta didik struktur atom ya. Struktur atom. Nah, kita bisa minta dia membuatkan LKPD. Nah, ini ya. Nah, untuk saya ini sebagai seorang guru sangat membantu sekali ya. Dia memberikan soal esai. Kalau misalnya di sini belum ada jawabannya, kita bisa minta ya. Tolong jawab soal di atas misalnya. Kurang lebih aja sih seperti ChatGPT.
Nah, dia juga langsung memberikan jawaban dari LKPD yang sudah dibuatkan. Nah, begitu Bapak Ibu untuk Gemini IE. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Microsoft Edge dengan Copilot baru bawaan dari IE. Nah, ini kita bisa gunakan juga. Tingkat kemampuannya itu seperti IE juga, ya, karena ini didukung oleh IE. Sehingga kita bisa juga memakai fitur-fitur kerja yang ada di Microsoft Edge ini untuk membantu kita dalam menyelesaikan pertanyaan. Jadi kita menjelajah menggunakan Microsoft lebih cerdas untuk belajar itu melalui Microsoft Edge, ya. Jadi browser Microsoft Edge ini adalah browser yang didukung oleh IE. Kita coba menggunakannya, ya. Nah, di sini sudah ada tampilan. Kita akan mencoba mungkin. Nah, di Microsoft Edge ini tampilannya juga sudah komplit, ya, sama seperti Google juga. Di sini ada YouTube, ada di Inventory. Ini adalah yang sudah pernah saya buka, jadi muncul di Microsoft Edge juga. Coba kita mencari, ya. Misalnya kita mencari artikel kimia dalam bahasa Inggris, ya, misalnya dalam bahasa Inggris, misalkan, ya. Nah, nanti dia akan memberikan artikel. Nah, ini coba kita buka yang jurnal internasional, ya. Bisa tidak kita menggunakan Copilot ini, ya? Kita coba dengan cara misalnya kita merubah ini. Nah, menjadi misalnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan mencoba, ya. Yang tadinya ini berbahasa Inggris, kita akan coba apakah bisa kita rubah dengan bahasa Indonesia dengan cara klik kanan, kemudian kita langsung translate ke Indonesia, translate to Indonesian. Coba, ya. Nah, bisa dengan mudah, sekejap saja kita bisa langsung mendapatkan jurnal dengan bahasa Indonesia yang tadinya adalah bahasa Inggris, ya. Nah, itu mungkin yang sangat mudah dilakukan, dan Microsoft Edge ini juga bisa menjadi alternatif untuk kita mendukung pembelajaran di bidang studi kita masing-masing, ya. Jadi dengan bantuan Copilot didukung oleh IE. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Microsoft Edge. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.